Halo bro-bro Pak nih, selamat datang di channel saya. Nah, di video kali ini aku akan sedikit menjawab pertanyaan dari kalian lewat beberapa DM yang masuk. Pak nih, untuk pemula biasanya cocoknya main aquascape di ukuran berapa? Terus lampu yang digunain seperti apa? Filtrasi yang digunain seperti apa? Itu sering banget aku mendapat pertanyaan seperti itu sih. Kalau tak jawab satu persatu mungkin aku capek ngetiknya ya. Nah, maka dari itu tak buatin equipment atau settingan untuk aquascape. Ini versi aku ya, karena mungkin versi kalian juga berbeda. Ini versi aku dari awal aku main aquascape. Menurut aku yang paling nyaman, paling enak itu untuk ukuran akuarium seperti ini. Jadi untuk pemula, saranku akuarium yang digunakan itu minimalnya ukuran 60 cm. Jadi ini yang tak pakai panjang 60, tingginya 35, lebarnya 40 cm. Itu menurut aku akuarium yang paling enak buat main aquascape. Terus untuk ketebalan kacanya 6 mili, jadi kalian nggak perlu lagi pasang palang-palang seperti itu. Ini rimless banget, alias limnya hampir nggak kelihatan. Ini aku custom di Yogyakarta kemarin, karena di Semarang aku belum nemu custom yang bener-bener bisa rapi seperti ini. Jadi aku ordernya sampai ke Jakarta, ke Yogyakarta. Terus untuk lampu, aku juga bakalan pasang lampu untuk aquascape kali ini. Untuk settingan kali ini. Terus setelah itu filtrasi juga aku akan membuat sekalian, supaya kalian dalam bermain aquascape tingkat kegagalannya akan sedikit. Alias apa ya? Ya gagal itu pasti ada ya bro. Cuman akan lebih sedikit tingkat kegagalannya. Karena aku menggunakan equipment seperti ini tuh hampir 90% berhasil main aquascape, jadi win rate-nya itu 90%. Oke, kita langsung mulai aja dari proses pemasangan filtrasi ya. Gaskan. Oke, bro Pak nih. Nah, untuk filter belakangnya kali ini aku menggunakan kaca. Ini aku beli di toko kaca, dia yang kondisinya udah putih ya backgroundnya, jadi kalian nggak perlu ngecat lagi. Ini kacanya warnanya putih, kalian juga bisa pakai akrilik. Kalau pakai PVC itu kalau nggak dicat itu biasanya susah, kalau kotor itu dibersihkan susah. Makanya ini aku beli kaca yang warnanya putih seperti ini, di toko kaca ada yang jual. Ini tebalnya 6 mili, jadi ukuran akuariumnya disesuaikan dengan akuarium yang kalian bikin. Biasanya dipotong 1 cm sih, supaya ini bisa masuk ya. Terus untuk lebarnya ini pakai kaca biasa sih. Ini lebarnya ini 5,5 cm ya, nggak ada 6 cm sih. Jadi lebarnya untuk filter belakang sebenarnya supaya mesin filter bisa masuk. Makanya lebarnya sesuaikan aja dengan mesin filter kalian tuh berapa yang kalian pakai. Nah, nih kalau misalkan kalian bingung, kalian tinggal screenshotin aja filter belakang seperti ini, karena banyak toko-toko kaca atau toko akuarium yang udah paham tentang filter belakang. Karena filter belakang itu udah dari zaman dahulu kala. Nah, cuman kalau untuk aquascape inputnya di atas ya bro, sorry. Nih, inputnya di atas ya. Kalau untuk ikan inputnya di bawah. Kenapa untuk aquascape inputnya di atas? Kalau di bawah, substrat, nanti kan aquascape ada substrat kan, ada pupuk dan lain-lain. Kalau di bawah nanti kesumbat bro. Makanya inputnya dipindah ke atas. Nah, terus kotoran yang di bawah gimana? Ntar tak jelasin kalau udah dipasang ya. Kita pasang dulu aja. Yuk, gaskan.
Oke bro Pak nih, jadi untuk pemasangan filter belakangnya udah selesai ya. Ini tinggal nunggu kering aja. Mohon maaf kalau belepotan karena ya nggak ahli untuk pengeliman seperti ini ya. Makanya aku nggak pernah bikin akuarium sendiri. Ini aku beli kacanya khusus buat konten aja supaya kalian tahu proses pemasangan seperti apa. Nanti bisa kalian screenshot, bisa kalian bikin di rumah. Nah setelah itu untuk lampu, kita sambil ini nunggu kering ya, kita pasang atau custom dulu lampunya. Untuk lampu sebenarnya kita sesuaikan dengan tema yang mau dibikin model seperti apa ya. Nah biasanya kalau untuk mengukur lampu aku menggunakan aplikasi namanya Calculator Aquascape, bisa kalian download di Play Store. Di situ ada pengukuran, misalkan kamu mau pakai lampu, biasanya aku cuma tak pakai buat mengukur lampu aja. Misalkan ini ukuran akuarium 60 cm, lebar 40, tingginya 35, karena kepotong buat filtrasi belakang 5 cm, berarti untuk lebarnya saat ini panjang 60, tinggi 35 dan lebarnya 35 karena udah kepotong 5 cm buat filter belakang ya. Nah itu tinggal dimasukin aja di aplikasinya. Ini aku nggak dibayar sama aplikasinya loh, ini yang biasa aku pakai buat ngukur. Untuk ukuran sekian 60 35 35 jadinya karena udah kepotong filtrasi ya, itu untuk high light-nya itu 59 watt, terus untuk mediumnya 29, dan untuk low light-nya 15 watt. Nah biasanya kalau untuk tank seperti ini, kalau aku main tema-tema natural dengan tanaman low light, aku cuma pakai Candila yang S600 atau Z624 watt sudah cukup buat main tema-tema natural. Ya tanaman low light sih, bukannya warna-warni ya. Kalau misalkan kalian pengen warna-warni, Candilanya pakai 3 atau 2 biji. Biasanya 3 biji sih customnya. Oke, kita langsung custom lampunya aja ya. Nah, untuk lampunya di sini aku menggunakan lampu ini Candila bukan, ini Sakai Pro ding. Ini Sakai Pro 24 watt. Sebenarnya biasanya aku pakai Candila sih. Candila yang Z600 tuh jauh lebih bagus sih. Warnanya lebih nyala ya. Cuman ini tak contohin pakai lampu pabrikan karena hampir semua sama sih lampu pabrikan seperti ini. Nah ini biasanya seperti ini kan. Nah nanti akan aku custom biar jadi seperti ala-ala HPL. Ini pakai custom seperti ini dari Junlam. Jadi untuk standnya nanti pakai dari stainless. Ini produk terbaru ya. Biasanya kan dia pakai yang aluminium, cuman yang stainless model terbaru. Untuk link pembeliannya di deskripsi ya. Ini ya, ini cakep banget nih. Jadi kelihatan lampu pabrikan kelihatan lebih mewah lagi. Nah seperti. Nah untuk pemasangannya cukup simpel bro. Jadi kalian nggak perlu bongkar untuk ininya. Ini tinggal dilepas bautnya aja. Ini dilepas bautnya dulu. Nah ada bautnya. Jadi kalian nggak perlu lagi bongkar lampu pabrikannya. Nah ini tinggal dilepas seperti ini bagian apa itu bautnya ini. Terus untuk gantungannya ini udah dari bawaannya ya. Ini modelnya dia besi. Ini tinggal dipasang seperti ini. Ini bautnya tinggal dibaut kayak gini. Nah terus untuk lampunya bro, untuk lampunya tinggal dimasukin aja di sini. Nah seperti ini lampunya. Jadi lampu pabrikan kalian jadi kelihatan tambah mewah sekarang. Nah karena ini dari stainless bro, jadi dia lebih mewah dan lebih kuat ya. Terus ini pemasangannya tinggal di belakang seperti ini. Cuman ini untuk lebar 40 masih oke sih kalau ini. Kalau misalkan lebar 35 juga masih oke. Idealnya 35 sih, ini cakep. Cuman ini agak tak ke belakang sedikit. Jadi dipasang di lebar 35 masih bisa, di lebar 40 juga bisa. Taruh dulu ya. Ini pemasangannya cukup gampang, tinggal dibaut. Nah ini jangan kenceng-kenceng, ini udah kuat, cuman diputar pakai tangan tok. Ini udah kenceng, nggak usah pakai.
Oke bro Pak nih, jadi untuk pemasangannya udah selesai. Sekarang kita pemasangan untuk media filtrasinya ya. Nah untuk media filtrasinya di sini aku menggunakan media biologis sama mekanik. Untuk biologisnya aku menggunakan Lumios Bio yang blok ya, yang kecil ya, yang kecil untuk rumah biologisnya. Nah ini triknya kalau mau main aquascape, usahakan rumah bakterinya yang banyak. Selama aku bikin filter belakang hampir 2 tahun rumah bakteri nggak pernah bersihin, yang tak bersihin cuma media mekanik aja. Yuk kita langsung pasang aja ya. Cakep bro, mantap. Wis. Nah ini biasanya tak taruh di bagian belakang ya bro, sorry di bagian paling bawah untuk rumah biologisnya. Nah ini rumah bakteri juga, ini Vivaria Bioball, cuma ini bongkaran dari filterku sebelumnya ya, tak pakai kembali kayak gitu. Nah sebenarnya ini dikasih apa ya, jaring ya, supaya kalau perawatan gampang, cuman kalau aku nggak pernah sih. Ini bioballnya kurang lebih 2 liter yang tak pakai untuk sebagai rumah bakterinya. Ini masih kurang penuh, tak tambah lagi, yang tak pakai sampai sekarang ya. Jadi the best banget untuk media filtrasi ini, nggak sembarangan media. Ember yang pertama biasanya aku pakai ini media mekanik, ini isinya busa biofoam, terus atasnya tak kasih busa Dacron, cuman ini aku pakai yang bekas ya, jadi pakai yang baru. Nah busa Dacronnya ini yang akan membuat aquascape kalian atau air di akuarium kalian itu bening, itu bisa dari busa Dacronnya ini bro, di awal-awal. Cuman semakin lama ini gampang kotor. Nah biasanya 1 bulan sampai sekitar 1 bulan, ketika bakterinya udah tumbuh, nanti ininya diganti busa hitam aja semua supaya nggak gampang mampet ya. Nah kayak gitu caranya, supaya ikan nggak masuk ke filtrasi atau udang. Atasnya tambahin busa hitam lagi, tujuannya ini untuk menghalangi ikan sama udang masuk ke lubang filter. Di sini aku menggunakan mesin 1200. Cuman kalau 1200 kan ini ada cenilannya ya bro. Nah ini nggak bisa langsung dimasukin karena lebarnya ini cuma 5,5 cm. Nah seperti ini nggak bisa, jadi tak potong untuk cenilannya. Cuman motong ininya aja. Yuk. Nah terus untuk lubangnya ini tak tutup sama tisu sama lem bro. Nah terus lem Alteco ya, kalian juga bisa pakai lem sealer atau lem apapun itu yang bisa tak lakuin. Nah untuk pemasangannya seperti ini ya bro, ini pipanya tak modifikasi terus tak solasi ya, kalian bisa modifikasi sesuai dengan keinginan kalian sih, teman. Kalau aku modelnya seperti ini biasanya. Nah tinggal dimasukin, terus setelah itu ditempel di sini. Nah kayak gini. Nah ini udah jadi untuk settingannya. Jadi ini pH 1200 kayak gini. Mungkin kalian bisa bikin lebih rapi lagi ya, karena ini mungkin punya aku nggak rapi. Wis, keren. Wis. Oke bro Pak nih, jadi untuk settingan equipment versi hemat udah selesai ya. Jadi ini salah satu equipment andalan Pak Kenzo bro, yang udah tak pakai beberapa tahun ini. Dengan ukuran tank 60 cm, idealnya emang menggunakan pH 1200, jadi lebih hemat banget dan the best banget. Nah ini udah seperti ini ya. Nah untuk arusnya ini bisa kalian atur, jadi misalkan kamu pengen naik dinaikin, pengen ke bawah di bawah, atau pengen ke atas juga bisa, sehingga suka-suka selera kalian. Terus untuk lubang inputnya itu tak tambahin pipa L supaya kalian buat kanister, jadi nggak perlu buat skimmer, jadi nggak perlu nambah skimmer lagi kayak gitu. Nah ini pipa L biasa, jadi misalkan ada kotoran yang di atas itu bisa langsung sedot ke filtrasi. Nah sekarang untuk kotoran yang ada di bawah, karena ini untuk aquascape, jadi dibersihkan ketika pas water tank ya. Biasanya sipon sih anak-anak aquascape nyebutnya ya, dibersihkan di bagian bawahnya itu. Nah kalau mau buat ikan itu input ini ditaruh di bagian bawah. Nah kayak gitu. Kalau misalkan ini ditaruh bagian bawah, dibuat kanister, dibuat aquascape,
nanti ketutup sama substrat jadinya mampet, guys. Cakep ya. Ganteng ini settingan kali ini. Wah, ini sebentar kok agak gelap ya ini, karena sampai malam ya bikin videonya ya. Nah, terus untuk cara kerja filter bagian belakang. Nah, ini kan filternya kan seperti ini kan. Oke, bro-bro Pak nih, jadi aku akan jelasin cara kerja filter seperti ini ya. Sebenarnya ini filter udah lama banget, dari zaman dulu sudah ada, cuman di custom buat aquascape. Nah, untuk media filter yang pertama ini kan mekanik kan. Nah, ini fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran kasar seperti kotoran ikan, terus sisa makanan itu akan ke filter sebelah sini. Nanti dia akan lanjut ke chamber yang kedua. Ini isinya rumah bakteri semua. Jadi setelah itu baru ke pH dinaikkan ke atas lagi. Nah, untuk perawatannya jangka panjang, yang perlu kalian bersihkan mungkin ini yang bikin mampet, yang busa putih ini sering mampet, sering kotor. Biasanya tak bersihkan di awal-awal itu mungkin sebulan sekali. Nanti kalau udah lama bisa 6 bulan sekali untuk membersihkan yang ini. Nah, kalau yang ini gak usah dibersihkan sampai bertahun-tahun, biarin aja, karena ini rumah bakteri ya. Itu sepengalamanku sih, aku menggunakan filter ini tuh belum pernah membongkar untuk yang itu, kecuali kalau apa itu buat konten lagi kadang tak bongkar, tak ambil medianya. Kayak gitu. Jadi mantap betul ini filtrasi andalanku dari tahun berapa ya, 2020 kalau nggak salah ya, pertama kali aku. Nah, terus untuk yang sebelah sini ini juga bisa buat top up otomatis. Nanti air kan biasanya kan surut kan di aquascape kan. Yang berkurang yang sebelah sini. Nah, makanya ketika nanti ini berkurang, mesin akan bunyi grok 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 grok. Itu menandakan waktunya kalian untuk water change atau airnya udah mulai habis. Biasanya aku seperti itu untuk indikatornya. Gila, mantep banget nggak? Keren ini. Oke, bro-bro Pak nih. Jadi kurang lebih videonya seperti ini ya. Cara setting equipment aquascape versi hemat ya. Semoga membantu kalian dalam bermain aquascape, terutama yang masih semangat bermain aquascape. Oke, ini enaknya dibikin settingan apa bro? Mau tema natural, Iwagumi, Brazilian, Dutch style, atau jungle style, atau Indonesian style? Kalian komen di bawah ya. Nanti komen yang paling banyak tak bikinin konsepnya. Misalkan kalian request tema yang warna-warni, tak bikinin sekalian, atau tema yang low lag atau tema yang low CO2 tak bikinin. Wes pokoknya supaya kalian semangat main aquascape ya. Oke, beberapa nih. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.